Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Cindy. Oke, sebelum Cindy mulai, kita tanya dulu atau Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia ataupun di negara lain. Semoga selalu sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, Cindy mulai update virus corona di beberapa negara ya, yang banyak TKI Indonesia bekerja. Kita mulai di Hong Kong dulu. Di Hong Kong, hari ini tanggal 17 Mei 2020, jumlah yang terkena virus corona totalnya 1056 pasien. Ada penambahan 3 pasien dan total yang meninggal 4 orang. Terus di Indonesia total pasien 17.514 orang dan ada tambahan 489 pasien dan yang meninggal 1.148 orang. Terus di Taiwan teman-teman juga ada atau banyak TKI yang bekerja di sana. Totalnya 440 pasien, nggak ada penambahan hari ini dan total yang meninggal 7 orang. Terus di Singapura total jumlahnya 28.038 pasien, ada penambahan 682 pasien dan total yang meninggal 22 orang. Terus di Jepang juga banyak TKI yang bekerja di sana. Totalnya yang terkena virus corona 16.237 pasien. Ada penambahan, tidak ada penambahan hari ini, maksudnya kosong. Dan total yang meninggal 725 orang. Terus di Korea juga banyak TKI Indonesia bekerja di sana. Totalnya 11.050 pasien, ada penambahan 13 pasien dan total yang meninggal 262 orang. Terus di Malaysia juga banyak TKI yang bekerja di sana. Totalnya 6.894 pasien, ada penambahan 22 pasien dan total yang meninggal 113 orang. Terus di Brunei teman-teman, totalnya 141 pasien, nggak ada penambahan hari ini dan total yang meninggal 1 orang. Terus di Macau juga ada TKI Indonesia bekerja di sana. Totalnya 45 pasien, nggak ada penambahan dan nggak ada yang meninggal. Oke teman-teman, di Hong Kong semoga semakin hari semakin berkurang. Beberapa hari ke belakang memang ada 1-2 orang penambahan, tapi hari ini ada penambahan 3 orang, 3 pasien, dan itu bukan warga lokal, maksudnya bukan asli warga Hong Kong, warga asing yang sudah punya KTP dan menetap di Hong Kong, pulang ke negaranya lalu masuk ke Hong Kong, ternyata setelah dites ada atau terkena virus corona 3 orang. Nah teman-teman, di Indonesia kalau kita lihat itu penambahan yang terkena virus corona atau penambahan pasien itu semakin menurun, semakin berkurang. Kalau hari-hari belakang itu banyak ya, 800-an ya, 3 hari yang lalu tuh 800-an, sekarang sudah menurun menjadi 400-an, jadi ada pengurangan gitu. Semoga hari-hari selanjutnya selalu berkurang dan tinggal sedikit akhirnya sembuh total atau virus corona hilang sama sekali. Tapi teman-teman di Indonesia jangan sampai melupakan untuk selalu memakai masker. Tetaplah memakai masker dan sesering mungkin cuci tangan, karena yang utama harus memakai masker itu penting sekali. Karena di tes di Hong Kong itu di tes percobaan itu di tikus putih itu ya, itu yang memakai masker itu ternyata tertular atau penularannya sedikit banget. Yang sama sekali nggak memakai masker itu
banyak atau cepat tembus, cepat menular. Jadi teman-teman usahakan dimanapun teman-teman berada, selalu tetap memakai masker dan sesering mungkin cuci tangan. Karena walau teman-teman yakin ya, yakin tangan bersih, nggak dengan sengaja nggak ingin atau nggak memakai masker, itu bahaya banget. Karena tangan bersih untuk saat itu waktu teman-teman mencuci tangan ya, saat itu juga tangan memang bersih. Tapi selanjutnya teman-teman memegang sesuatu atau bekerja, tangan bergerak dan memegang barang atau lain-lainnya, juga ada kemungkinan tangan juga terkena virus corona. Jadi walaupun teman-teman sering mungkin mencuci tangan, tapi jangan sampai melupakan masker. Karena selalu memakai masker itu melindungi diri kita sendiri agar tidak terhembus atau tertular penghirupan udara itu masuk ke kita. Jadi ada penangkalnya gitu. Jadi tetaplah memakai masker dan tetap mencuci tangan. Hindarilah tempat yang paling ramai. Istilahnya jangan terlalu bergerombol atau berkerumun di tempat yang ramai ya teman-teman yang ada di Indonesia atau mungkin di negara lain. Karena teman-teman TKI di Hong Kong itu udah banyak yang tahu, selain televisi atau majikan atau koran-koran udah kasih tahu, kasih pengertian. Jadi apalagi di Hong Kong jarang atau sekarang semakin menipis, semakin berkurang yang warga lokalnya. Jadi hanya warga pendatang atau warga asing yang masuk ke Hong Kong itu yang terkena. Jadi banyak kesadaran warga Hong Kong atau TKI Hong Kong, penuh kesadaran tetap memakai masker. Hari ini tadi, hari Minggu, Cindy juga jalan-jalan di tempat-tempat yang banyak TKI-nya. Itu Cindy lihat semua TKI-TKI itu memakai masker di Hong Kong. Jadi mereka tahu benar dan mengerti atau sadar akan pentingnya memakai masker karena menghindari penularan atau penyebaran virus corona. Jadi teman-teman di Hong Kong pasti semua sudah tahu dan sudah mengerti. Jadi teman-teman di Indonesia atau di negara lain jangan sampai melupakan atau tetaplah memakai masker dimanapun berada. Oke teman-teman, paham kan? Selanjutnya Cindy ingin membahas masalah atau pembahasan lainnya ya. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu Cindy telah mengulas itu seorang nenek dan cucu perempuannya yang terkena virus corona itu. Nah, pemerintah sudah bertindak cepat sekali dan sudah memeriksa seluruh keluarga, sanak saudara, bahkan building yang mereka tempati. Cepat sekali bertindak dan ternyata yang terkena virus cuma nenek yang umurnya 60 tahun ke atas kemarin, 66 tahun, dan cucunya yang umurnya 5 tahun. Terus pemerintah masih melanjutkan pengecekan. Jadi semua rumah atau perumahan mereka sudah disemprot pembersih dan sudah semua dibersihin. Terus pemerintah Hong Kong atau maksudnya petugas medikal telah kasih itu botol-botol untuk pengecekan yang ditaruh di perumahan itu tadi. Jadi petugas medikal menyiapkan 3.000 botol. Ternyata yang sudah terkumpul atau yang sudah diisi oleh penghuni perumahan itu cuma 1.000 botol. Jadi masih 2.000 botol yang belum terisi, atau maksudnya si penghuni perumahan itu masih ada orang yang belum kasih, maksudnya kasih ludah atau air liurnya untuk dites, yang dimasukkan di dalam botol tadi masih ada 2.000 yang belum terisi. Jadi seluruh building itu masih ada orang-orang yang belum kasih ludahnya untuk dites. Kenapa kok sampai istilahnya sampai nggak mau gitu loh ya teman-teman. Ya siapa tahu ada teman-teman yang di daerah situ yang belum kasih air liurnya untuk dites. Secepatnya
kasih, karena itu botol-botol telah disiapkan di bawah rumahnya. Jadi teman-teman yang belum kasih air liurnya di dalam botol secepat mengambil dan kasih di tes untuk petugas medikal, karena besok hari Senin pun petugas medikal juga akan mengambil itu botol yang sudah terisi. Jadi teman-teman nggak usah takut, ambil botol itu tadi, dan di situ ada cara-caranya bagaimana menaruh air liurnya di dalam botol itu tadi untuk dites atau dicek petugas medikal. Jadi ini kan gratis, jadi teman-teman disiplin lah, istilahnya yang berada di perumahan situ yang belum kasih air liur di dalam botol, maksudnya ambillah botol dan kasihlah supaya dites oleh petugas medikal. Itu demi keamanan kita, biar kita tahu kita benar-benar terinfeksi virus corona atau enggak gitu. Jadi nggak usah takut, karena ini tidak disuruh bayar, gratis dari petugas medikal. Jadi semoga kalau ada teman yang belum kasih contoh air liurnya di dalam botol, secepatnya kasih biar cepat dites, karena demi keamanan kita juga. Jadi teman-teman paham yang Cindy maksudkan? Oke teman-teman, terus Cindy lanjutkan pembahasan yang lainnya. Nah teman-teman tentu yang berada di Hong Kong sudah banyak yang kasih online yang ada pembagian masker gratis dari pemerintah. Mungkin teman-teman sudah dipesankan lewat online oleh majikannya, atau mungkin pesan sendiri, atau mungkin nanti mau ngambil ke kantor pos gitu. Jadi teman-teman yang sudah pesan sendiri, ini Pak Pos sudah mulai mengirimkan ke alamat masing-masing. Artinya Pak Pos datang ke alamat rumah si penerima, terus pintu bel dipencet, Pak Pos datang dan kasih masker itu tadi ke teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tanda tangan kalau udah menerima gitu. Jadi kalau di Indonesia pakai kilat khusus, Pak Pos datang ke rumah gitu. Nah, seumpama nanti teman-teman nggak ada di rumah atau keluar karena keperluan lain, atau ngantar anak kemana atau belanja gitu, nah seumpama Pak Pos datang nggak ada yang terima, nanti Pak Pos akan meninggalkan surat di kotak pos, suruh si temen datang ke kantor pos ngambil sesuai kantor pos yang dicantumkan di label kayak kartu gitu, label kartu dulu, dimana suruh teman-teman ambil langsung ke sana bawa KTP. Ya moga-moga waktu Pak Pos datang ke rumah teman-teman ada di situ, jadi tinggal tanda tangan, terima masker, beres. Ya karena kan sekarang majikan-majikan sudah banyak yang mulai bekerja, mungkin waktu itu atau pas Pak Pos datang ke rumah teman, terus teman-teman TKI lagi belanja di pasar, otomatis di rumah nggak ada orang, lah nanti pakai kartu yang ditinggalin Pak Pos untuk ngambil ke kantor pos langsung. Jadi teman-teman pasti jelaskan. Nah ini ada kejadian aneh teman-teman. Ini juga terjadi pada Pak Pos ya, di Samopeng, Hong Kong. Waktu dalam 2 hari ini si Pak Pos datang ke perumahan-perumahan langsung gitu. Nah ini ada dua building ya, satu building kan tinggi ya teman-teman, ada berapa penghuni, ada ABCD kayak gitu kan penghuninya. Nah ini di perumahan pemerintah di Samopeng ada 2 building yang Pak Pos tadi antar ke alamat itu banyak banget teman-teman. Kasihan itu kalau dihitung sampai 300 kali, maksudnya 300 rumah gitu. Dalam 2 hari ini perharinya datang ke 300 rumah di Samopeng di perumahan pemerintah, ngantarkan itu masker-masker gitu. Jadi di hawa yang panasnya hampir mendekati 30 ya, panas banget ya, dalam 1 minggu ini hari-hari cuaca panas banget. Jadi Pak Pos itu jalan kaki ke 300 perumahan perharinya. Ya itu memang untuk saat ini Pak Pos memang agak berat ya, karena harus
datang ke setiap rumah-rumah gitu. Dulu-dulunya kan nggak, cuma ada surat datang gitu, kalau nggak ada surat juga ada datang. Tapi sekarang karena punya tugas khusus mengantarkan ke alamat-alamat tersebut, jadi dalam 2 hari ini sampai 300 kali ke perumahan-perumahan di Samoping sana. Nah terus di Samoping situ, di perumahan situ ada seorang yang merawat anjing. Lah mungkin si orang yang punya rumah itu jarang kedatangan tamu ya teman-teman, atau mungkin jarang ada temannya yang datang, atau mungkin jarang orang yang lewat ke perumahan orang itu tadi. Waktu Pak Pos datang, pencet bel, ternyata setelah sama yang punya rumah itu dibuka, anjing di dalam rumahnya itu ikut keluar, langsung menyerbu si Pak Pos. Terus Pak Pos itu digigit itu kakinya, bagian bawah pahanya itu. Jadi di bawah pahanya langsung digigit sama si anjing yang beratnya 20 kilo. Jadi langsung anjing besar teman-teman itu, yang besar banget itu langsung menyergap si Pak Pos. Ya otomatis Pak Pos nggak ada persiapan, ya kaget, terkejut, disergap sama si anjing, langsung digigit itu kakinya, langsung jatuh. Ya karena gigitannya terlalu tajam, akhirnya si bawah pahanya Pak Pos itu tadi luka, karena lukanya agak mendalam, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah aku kira, atau mungkin teman-teman juga tahu, pasti itu si anjing memang galak dan jarang ada tamu, jadi melihat orang asing langsung menyergap gitu. Memang ada empunya, maksudnya ada yang punya, tapi kan yang punya juga nggak tahu kalau anjingnya langsung datang menyergap. Biasanya kan anjingnya duduk manis di belakangnya gitu. Lah melihat Pak Pos datang, setelah si yang punya rumah membuka pintu, langsung anjingnya nyergap keluar, langsung gigit bawah pahanya Pak Pos. Ya kasihan juga, sudah panasnya minta ampun, mungkin juga capek, langsung digigit sama si anjing. Terus langsung telepon ambulan, dibawa ke rumah sakit. Untung si anjingnya sehat teman-teman. Maksud Cindy, anjingnya itu setiap tahun ada apa itu, dibawa ke rumah sakit, ke dokter kan, ada itu suntikan untuk kesehatan itu kan ada. Karena kalau punya anjing di Hong Kong, hampir 1 tahun sekali atau mungkin setengah tahun sekali kan disuntik obat penawar apa itu jenisnya, bakteri atau itu loh, kayak cacing ya, kalau cacing apa gitu namanya, pokoknya penyakit anjing itu, cacing anjing atau apa gitu. Jadi anjing itu sehat, punya surat izin untuk merawat anjing, punya surat kesehatan, jadi nggak terlalu berat bagi yang merawatnya. Kalau nanti ketahuan, atau kalau ketahuan anjing tadi nggak punya surat izin, nggak punya surat kesehatan, menggigit orang, otomatis nanti yang merawat anjing akan kena denda atau kena hukum karena memiliki anjing tanpa surat izin. Jadi untung yang punya atau yang merawat anjing tadi punya surat lengkap, jadi nggak punya beban atau nggak terlalu berat gitu. Cuma mungkin ada hukumannya bagi anjing menggigit orang, lah itu petugas anjing lah yang akan mengaturnya. Yang syukur saja si Pak Pos cuma terluka kaki sebelahnya aja. Jadi walaupun sudah menerima perawatan, harus istirahat sebentar, itu maksudnya beberapa hari, setelah pulih baru bekerja lagi. Oke teman-teman, kalau teman-teman di Indonesia mungkin pernah atau tahu kalau digigit anjing itu sakit ya. Kalau di Indonesia juga banyak orang-orang yang mempunyai anjing, terus juga tentu saja harus punya surat izin dan harus selalu diperiksa kesehatannya. Di Hong Kong pun juga sama. Anjing, kucing, atau hewan lainnya yang dilindungi atau dirawat orang harus punya surat izin yang lengkap dan punya surat kesehatan yang lengkap. Jadi kalau ada apa-apa atau menggigit orang, nanti yang merawat atau si empunya hewan tadi nggak terlalu kena denda atau kena hukum. Karena
Di Hong Kong itu memang sudah peraturannya harus punya surat izin. Soalnya kalau nggak punya surat izin, nggak punya surat kesehatan, kalau hewan yang dipelihara tadi punya penyakit, itu lebih bahaya lagi bagi orang yang digigit dan bagi yang merawat hewan tadi. Nanti kena hukuman atau kena denda kalau nggak ada surat izin atau surat kesehatan sama sekali. Oke teman-teman, sekian aja ulasan Cindy hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan lancar rezeki. Dan kalau ada saran yang membangun, jangan lupa tulis komentar di bawah. Dan supaya teman-teman tetap mengikuti info-info baru dari Cindy, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Oke teman-teman, terima kasih.